Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susanti Lady, akrab dipanggil Ibu Santi. Saya adalah peserta diklat PDPS Angkatan kedua tahun 2021, kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan metode dan teknik dalam pekerjaan sosial yang dilakukan oleh Balai Besar Kartini Temanggung. Balai Besar Kartini Temanggung merupakan unit pelaksanaan teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia yang melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas intelektual, yang memberikan layanan rehabilitasi sosial berbasis kredensial, berbasis keluarga dan komunitas, atau lembaga kesejahteraan sosial. Adapun teknik metode dalam pekerjaan sosial yang sering digunakan adalah yang pertama, menggunakan metode casework. Di Balai Kartini, metode ini paling sering kita gunakan karena kita anggap efektif. Seperti kita ketahui bahwa metode pekerjaan sosial atau casework yaitu suatu metode yang bertujuan membantu individu atau klien yang didasari pengetahuan, pemahaman tentang bagaimana melakukan interaksi atau pendekatan dengan individu dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Misalnya, teknik wawancara. Teknik ini bisa kita gunakan pada klien kami yang kelompok disabilitas intelektual kategori debil atau lambat belajar. Karena pada kelompok ini klien masih mampu berkomunikasi dua arah dan mampu mengungkapkan permasalahan. Yang kedua, gunakan bahasa sederhana sehingga klien memahami maksud kita. Yang ketiga, ciptakan situasi dan kondisi yang menyenangkan dan klien merasa nyaman. Dengan harapan kita akan memperoleh informasi atau data-data yang valid sehingga membantu kita dalam memberikan pertolongan mengatasi permasalahannya. Ketiga, pastikan pekerja sosial memiliki keterampilan untuk menjadi pendengar yang baik dan keterampilan melakukan pencatatan. Keempat, metode ini juga merupakan seni seorang pekerja sosial melakukan relasi dengan individu atau PPKS apapun permasalahan sosialnya. Teknik yang berikut itu teknik kompetisi. Teknik ini relatif mudah dilakukan dengan harapan klien mampu berelasi dengan anggota kelompok permainan dan mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Kedua, klien menghargai kemampuan teman lainnya. Ketiga, klien lebih sportif. Langkah yang ketiga, pekerja sosial mengajak berkomunikasi ringan sampai pada akhirnya klien digiring untuk bercerita permasalahan dan harapannya. Yang keempat, dengan demikian klien akan merasa plong terhadap impitan permasalahan yang dialami selama ini. Teknik yang berikut yang digunakan adalah teknik token ekonomi. Teknik ini kita gunakan untuk mengubah perilaku dengan cara agar klien berupaya untuk melakukan perilaku positif yang mereka lakukan dengan mengumpulkan tanda-tanda atau simbol bintang dengan kriteria yang kita tentukan sebelumnya. Misalnya, klien PDI dengan kategori DB ringan dengan perilaku yang semaunya sendiri dan suka keluar malam. Langkah-langkah dengan token ekonomi yang dilakukan. Yang pertama itu kita bekerja sama dengan anggota keluarga untuk melakukan teknik ini. Kedua, klien memahami maksud dan tujuannya. Ketiga, ketika klien tidak keluar malam atau 3 hari maka akan mendapatkan satu tanda bintang. Keempat, kita sepakati dalam rentang waktu 1 bulan. Misalnya, kita siapkan reward atau hadiah yang paling dia sukai tentunya, jangan barang yang mahal. Yang berikut dalam periode tertentu hitung bintang yang dikumpulkan. Dengan melakukan kerjasama keluarga, insya Allah teknik ini efektif untuk mengubah perilaku PDI. Yang berikut menggunakan teknik role playing. Teknik ini biasa dilakukan pada anak-anak PDI dengan cara klien yang bermasalah. Bila kita ajak bermain drama dan diperankan menjadi tokoh yang berlawanan dengan masalahnya. Misalnya, klien yang suka mencuri maka diperankan menjadi tokoh agama atau ustadz. Klien yang paling pintar kita perankan menjadi anak yang bodoh atau gampang dibohongi. Berikutnya menggunakan metode group work. Social group work adalah salah satu metode yang biasa digunakan pekerja sosial dalam proses pertolongan kesejahteraan sosial kepada klien
di mana menggunakan media dan pengalaman dalam kelompok untuk membantu klien dalam menemukan dan mencari solusi permasalahan yang dialaminya, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Metode ini kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan individu dengan menggunakan media kelompok. Contoh, klien yang kurang percaya diri, klien yang bermasalah atau klien dengan permasalahan yang sama, kita catat dan kita ajak bermain games dalam kelompok. Kondisikan kelompok nanti ada permainan yang mampu menggiring klien untuk selalu menjadi sasaran tembak tugas. Dengan demikian, klien tersebut akan mampu. Teknik yang ketiga itu adalah CO atau CDK atau Community Organization atau Community Development. Metode ini kita gunakan pada layanan berbasis masyarakat atau lembaga kesehatan sosial, misalnya pemberdayaan PDI di suatu wilayah atau shelter workshop peduli. Tujuan dan metode ini adalah yang pertama, pembentukan organisasi lembaga kerjaan sosial. Yang kedua, menggali potensi lingkungan. Yang ketiga, fasilitasi menggali sistem sumber yang mampu dimanfaatkan di wilayah tersebut. Yang keempat, memberdayakan partisipasi masyarakat. Yang kelima, pendampingan pelatihan keterampilan. Dan yang keenam, pendampingan proposal bantuan CSR dan lain-lain. Biasanya metode ini menggunakan teknik yang pertama diskusi, yang kedua fokus FGD, yang ketiga membangun konsensus, yang keempat mengorganisasikan, dan yang kelima memfasilitasi kelompok. Demikian presentasi dari saya tentang metode dan teknik dalam pekerjaan sosial yang diterapkan oleh Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temanggung. Terima kasih kepada Bapak Pembimbing, Bapak Adi Erwan Sutopo, dan Bapak narasumber, Bapak Sartono yang telah memberikan bimbingan dan informasi tentang Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Temanggung. Apabila dalam pemaparan saya ada kekurangan dan salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.